Nah, kalau kita lihat dari materi terakhir kalian, kita sudah masuk ke halaman 66, sudah uji kompetensi. Terakhir di nomor 8, berarti sekarang kita masuk ke nomor 9. Di nomor 9, diketahui garis OB, katanya ini OB, tegak lurus terhadap AD. Tegak lurus ini berarti akan membentuk 90 derajat. Ya, yang dimaksud dengan tegak lurus artinya dia membentuk 90 derajat. Kemudian diketahui lagi bahwa DOE adalah 4 kali lipatnya dari COD. Ya, EOD adalah 4 kali lipat dari COD. Nah, artinya kalau misalnya ibu ini ibaratkan COD menjadi X, maka DOE yang katanya 4 kali lipatnya, maka DOE adalah 4X. Seperti itu ya. Jika COD adalah X, maka DOE adalah 4X. Seperti itu. Nah, artinya dapat diketahui juga bahwa berarti besar COE COE ini kan adalah garis lurus ya. COE adalah garis lurus. Dia akan membentuk 180 derajat. Juga COE juga adalah pertambahan dari COD ditambah dengan DOE. Sudut ya yang dimaksud. Nah, sudut. Nah, lalu yang ditanyain sebetulnya di soal adalah besar sudut BOC. BOC. Nah, ini yang ditanya. Besar sudut ini yang ditanya. Nah, kita bisa cari jawabannya berapa sudut BOC apabila kita mengetahui dulu berapa besar DOC. Caranya bagaimana? Berarti kalau misalkan kita ini tadi berdasarkan soal tadi, ini kan jumlahnya kita sepakat tadi adalah 180 derajat karena dia adalah garis lurus 180 derajat dan dia juga merupakan penjumlahan dari COD ditambah dengan DOE. Kita masukin ya. COD-nya adalah X dan DOE-nya adalah 4X. Hasilnya adalah 5X. Sehingga sudut COE dan sudut CO di sini adalah 180 derajat juga sama dengan 5X. Sehingga kita bisa tulis bahwa 5X sama dengan 180 derajat. Seperti itu. Atau ini adalah sama dengan sudut COD. Kita cari ya. Maka X sama dengan COD sama dengan atau X-nya ya nanti 180 derajat pindah ruas dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 36 derajat. Seperti itu. Ya. Nah, X di sini adalah sudut COD. Ini belum selesai. Nah, karena yang ditanya di soal adalah sudut BOC-nya. Berapakah besar sudut BOC? Besar sudut BOC, kalau kalian perhatikan pada gambar, BOD ini adalah sudut yang membentuk 90 derajat. Sehingga hubungan antara COD dan BOC adalah sudut yang saling berpenyiku. Sudut yang saling berpenyiku itu berarti sudut yang membentuk 90 derajat. Apabila sudah diketahui COD-nya di sini adalah 36 derajat dan semua di sini adalah 90 derajat, maka kalian bisa mencari berapakah BOC. Caranya dengan mengurangi. Berarti BOC adalah 90 derajat dikurangi dengan sudut COD. Tadi yang sudah kita temukan. Sudut COD-nya adalah 36. 90 derajat dikurangi 36 derajat. Maka jawabannya adalah 54 derajat. Ada jawabannya ya, 54 derajat. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke nomor 10 ya. Nomor 10 begini katanya gambarnya. Berapakah besar pelurus sudut SQR? Nah, ini kan SQR-nya.
Ini SQR. Yang ditanyain adalah berapakah pelurus sudutnya. Pelurus sudut SQR-nya berapa? Jadi bukan SQR yang ditanya, tapi yang ditanya adalah pelurusnya. Pelurusnya itu yang mana? Pelurusnya itu yang ini. Pelurus itu adalah yang nanti sudut tersebut akan membentuk 180 derajat apabila ditambahkan dengan SQR tersebut ya. Jadi yang ditanya bukan SQR-nya. Jadi kalian harus jeli sama soal. Yang ditanya adalah pelurus dari SQR-nya. Pelurus dari SQR-nya berarti adalah PQS. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita bisa kerjain cara mengerjakannya. PQR itu adalah sudut yang membentuk 180 derajat. Dia membentuk 180 derajat ya. Sehingga kita bisa dapatkan ini sudut 180 derajat juga berarti 5x ditambah dengan 4x ditambah dengan 9. Jadi 5x ditambah 4x ditambah 9 hasilnya adalah 180 derajat karena mereka itu saling berpelurus ya. 4x tambah 9 4x tambah 5x tambah 4x adalah 9x. 9x ditambah dengan 9 sama dengan 180 derajat. 9x berarti adalah 180 dikurangi 9 berarti 171. Maka x adalah 171 dibagi dengan 9. 17 bagi 9 1 sisa 8 81 dibagi 9 19 berarti 19 derajat. Ini baru yang x-nya aja, berarti kita juga harus tahu dulu langsung kita cari, nggak usah kita cari QRS tapi kita bisa langsung cari PQS karena PQS-nya sudah diketahui. Sudut PQS adalah 5x. X-nya kita sudah dapat, X-nya adalah 19. Kita substitusikan sama kalian, kita masukkan X-nya adalah 5 dikali 19 derajat. 5 dikali 19 derajat, maka hasilnya adalah, berarti ini 50. 5 kali 10, 50, 5 kali 9, 45, berarti 95 derajat. Ada ya jawabannya, 95 derajat, berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke halaman 68. Kita bahas ke subbab yang kedua. Subbab yang kesatunya sudah beres ya. Subbab yang kedua, hubungan antara garis dengan sudut. Untuk sifat-sifat garis sejajarnya yang kesatu, kalian bisa pelajari sendiri. Karena ini tidak sulit, kalian bisa melihat di buku. Untuk yang akan diterangin sama ibu adalah sudut-sudut pada dua garis sejajar. Ini, dua garis sejajar. Yang dipotong oleh sebuah garis. Dia dipotong oleh sebuah garis seperti itu ya. Nah, sudut-sudut tersebut akan membentuk beberapa hubungan antara sudut. Nah, hubungannya apa aja? Yang ke satu ya, kita tulis di sini. Ada sudut sehadap. Sudut sehadap yang mana? Tetap kalian juga perhatikan sama buku kalian juga. Sudut sehadap adalah sudut-sudut yang sama-sama menghadap ke hadapan yang sama. Jadi dia menghadap ke arah yang sama. Sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama mana aja? Contohnya, kalau ibu contoh ini A1, sudut A1. A1 itu yang sehadap dengan A1 adalah B1. A1 dan B1. Nah, karena dia sama-sama menghadap ke sebelah sini. Paham ya? A1, B1, seperti itu. Atau hubungan yang lain A2. A2 hubungannya dengan sehadap dengan B2. Ya. Ibu ambil satu contoh aja ya. A2 itu sehadap dengan B2. Nah, pasangan-pasangan ini kalau sudut sehadap dia akan membentuk hubungan yang bahwa sudut tersebut
memiliki sudut yang sama besar. Jadi kalau misalnya misalnya di sini adalah 110 derajat. Untuk yang A1, A2 berarti 70 derajat. Misalnya A2 70 derajat, maka B2 juga bisa dipastikan adalah 70 derajat, seperti itu ya. Sudutnya akan membentuk sudut yang sama besar seperti ini. Sudah. Itu yang sudut-sudut sehadap. Kemudian ada sudut dalam berseberangan. Nah, sudut yang dalam berseberangan itu adanya di sini. Ada di bagian dalam, berarti ada di area ini. Ada di area yang ini, yang di dalam ya. Nah, yang ini. Berarti sudut yang ada di dalam itu adalah A4, A3, A4, B1, B2. Dan sudut-sudut tersebut dalam berseberangan. Dalam berseberangan artinya dia berada di dalam, sudut merupakan sudut dalam, tapi dia posisinya berseberangan antara satu sudut dengan sudut yang lainnya. Contohnya, sudut tersebut adalah, misalnya Ibu ambil adalah sudut A4. Ini ya, sudut A4. Sudut A4 ini dalam berseberangan dengan sudut A2. Dalam berseberangan dengan sudut, dengan sudut B2. Nah, yang ini. Ini disebut sebagai sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan juga dia memiliki hubungan yang akan membentuk besar sudut yang sama. Jadi, apabila misalnya di sini tadi ini A4 ya, Ibu ambil yang A4. A4-nya Ibu tadi misalnya ambil adalah 70 derajat, maka B2 pun adalah 70 derajat. Seperti itu. Yaitu untuk sudut-sudut dalam berseberangan. Bagaimana dengan sudut-sudut luar berseberangan? Sudut-sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan berarti sudut-sudut yang ada di luar. Yang mana aja sudut yang ada di luar? Ini sudut yang ada di luar. Sudut yang ada di luar, ya. Yang ini dan yang ini. Ini sudut yang ada di luar. Tadi yang di dalam kalian sudah tahu, yang di dalam, ini yang di luarnya. Sudut luar tapi berseberangan. Sudut luar berseberangan yang mana aja? Sudut luar berseberangan, ya untuk sudut luar berseberangannya, Ibu misalnya ambil contoh yang A2. Nah, A2 ini berseberangan dengan yang mana? A2 luar berseberangan, jadi luar ya. Tadi kata Ibu sebelah sini yang luar tapi berseberangan, berarti A2 itu dengan B4 ya. A2 ini dengan B4, dia berseberangan. Sudut A2 berseberangan atau sudut yang berluar berseberangan dengan sudut B4, luar berseberangan. Seperti itu. Nah, ini juga memiliki hubungan yang sama dengan yang A dan B tadi. Hubungannya adalah mereka memiliki jumlah sudut yang sama besar. Ya, gitu. Sekarang kita masuk ke yang D. Yang D adalah sudut dalam sepihak. Nah, sepihak itu berarti berada di sisi yang sama. Sepihak berarti ada di sisi yang sama. Ibu kasih contoh misalnya di dalam tapi sepihak ya. Ini sepihak. A4 dengan B1 sepihak. A3 dengan B2 sepihak. Bisa gitu ya. Atau A4 dengan A3 sepihak dan B1 dengan B2 sepihak. Nah, hubungannya mereka tidak memiliki hubungan yang jumlah sudutnya sama besar, melainkan hubungannya, Ibu ambil contoh misalnya yang sudut A4. Hubungannya adalah A4 tadi dengan B1 kan, dalam sepihaknya, itu apabila dijumlahkan, A4 ditambah dengan B1, maka nilainya dia akan membentuk 180 derajat. Seperti itu. Kemudian sudut luar sepihak.
sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak berarti sudut yang berada di luar seperti ini, tapi dia berada di pihak yang sama, ada di sisi yang sama. Ibu ambil salah satu contohnya adalah A2, sudut A2. A2 itu sepihak, luar sepihak dengan apa? Ini A2 dan dia sepihak, berarti dia berada di sisi ini dan merupakan bagian dari luar sudut, berarti yang ini. Berarti ini hubungannya juga sama seperti yang D, apabila dijumlahkan maka jumlah mereka adalah sudut B3 ya. A2 ini di luar, B3 ini di luar dan sepihak. Jumlahnya akan membentuk 180 derajat. Seperti itu ya. Nah, dari berdasarkan yang sudah Ibu terangkan ini, nanti kita bisa mengerjakan uji kompetensi 2 kalian halaman 72. Silahkan untuk mengulang video ini berulang-ulang sebelum kita masuk ke kalian masuk ke uji kompetensi keduanya ya, supaya dalam mengerjakan kita. Ya, sekarang kita mulai ke uji kompetensinya. Kalian buka halaman 72. Setelah kalian mempelajari video yang sudah Ibu berikan dan mungkin mengulangnya beberapa kali, kita masuk ke latihan soal ya. Nah, untuk yang nomor 1, diketahui 2 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis yang lain. Pasangan sudut yang sama, yang pasti sama besar, yang mana? Kecuali, berarti yang ditanyakan adalah sudut yang tidak sama besar. Manakah di antara ini pilihannya yang tidak sama besar? Kita lihat lagi ya sama materi yang sudah kita jelasin tadi. Nah, sudut yang tidak sama besar berarti adalah sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Dia memiliki besar sudut yang tidak sama besar. Jadi untuk yang nomor 1 sudah jelas jawabannya. Nomor 1 jawabannya yang C. Jawabannya yang tepat yang C ya. Jawabannya C, yaitu sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak memiliki jumlah sudut yang tidak sama besar, atau hubungannya dia akan membentuk 180 derajat apabila dijumlahkan. Seperti itu ya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, diketahui sudut A sehadap dengan sudut B. Jadi ada sudut sehadap dengan sudut A sehadap dengan sudut B. Sudut A dan C merupakan pasangan sudut luar sepihak. Oke, misalnya kita bikin ya. Seperti ini misalnya nih ya. Nah. Sudut A, Ibu misalkan ini adalah sudut A. Ini dia sudut A sehadap dengan sudut B. Sudut B ini karena dia sehadap ya, karena dia sehadap, Ibu ambil di sini. Ini adalah sudut B. Kemudian ini aja. Nah, di sini aja, maaf, kita ganti ya. Nah, ini sudut B. Nah, lalu dan C merupakan pasangan A dan C merupakan pasangan sudut luar sepihak. Luar sepihak. Nah, Ibu bisa dong simpan di sini. Nah, karena A dan C ini adalah sudut yang berada di luar dan sepihak. Luar dan sepihak, ya. Nah, di soal kemudian dijelaskan juga jika besar B sama dengan C. Wah, kalau B sama dengan C, artinya B sama dengan C, padahal mereka adalah hubungannya ini tidak memungkinkan dia sama besar. Artinya apabila dia diminta B dan C ini diminta sama besar, artinya kita ganti gambar ini ya. Jadi yang ini tuh salah. Kita ganti dengan seperti ini.
Kenapa? Sebenarnya yang tadi kita buat itu tidak salah, tapi sudutnya yang diminta supaya B dan C sama besar. Artinya di sini A sehadap dengan B, betul ya, A menghadap A dan B sama-sama menghadap ke arah yang sama, dan C merupakan sudut luar sepihak. Ini sudah betul gambarnya, dan B sama dengan C. B sama dengan C ya. Ini kalau sudut lurus, sudut yang garis lurus itu jumlahnya 180 derajat, ketika dibagi dua dengan sudut yang sama besar, berarti ini adalah sudut siku-siku, akan membentuk 90 derajat. Bila B sama C sama dengan 90 derajat, maka A pun sama, adalah 90 derajat. Maka jawabannya yang nomor 2 adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3, Ibu gambarin dulu ya. Nomor 3. Oke. Nah, untuk nomor 3 ada gambar seperti ini. Ini membentuk 76 derajat. Kemudian ini X dan ini Y. Oke. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Yang ditanya adalah nilai Y-nya berapa. Oke. Nah, kan tadi kita sudah belajar 76 derajat dengan X ini merupakan hubungan apa? Mereka memiliki hubungan apa? Hubungan mereka adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan ya. Ini adalah sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan memiliki jumlah atau hubungannya apa untuk sudut dalam berseberangan? Sudut dalam berseberangan. Untuk sudut dalam berseberangan, mereka memiliki hubungan yang sama, bahwa 76 derajat artinya sama dengan X. Seperti itu, ya. Nah, X dan Y, jadi kita ketahui bahwa X-nya juga merupakan 76 derajat. Kita tulis di sini ya, 76 derajat, seperti itu untuk yang X. Nah, kemudian yang dicari berapakah besar sudut Y. Jika X 76 derajat, Y-nya berapa? Nah, kalau kalian perhatikan lagi, X dan Y ini merupakan sudut yang saling berpelurus. Sudut yang saling berpelurus itu artinya dia akan membentuk 180 derajat, sehingga kita bisa cari ya, X dan Y ini hubungannya kalau dijumlahkan itu adalah 180 derajat gitu kan. Nah, sekarang X-nya kita masukin, sudah diketahui 76 derajat ditambah dengan Y, maka Y adalah 180 derajat dikurangi 76. Jawabannya adalah 104 derajat. Ya, jawabannya ada yang D, seperti itu. Untuk soal yang nomor 4, diketahui ini ada sebuah garis yang memotong dua garis sejajar. Diketahui sebelah sini sudutnya 63 derajat. Yang ditanyakan P-nya berapa? P derajat berapa? Nah, kalau kita lihat hubungan ini, hubungan dari dua sudut ini adalah hubungan sudut luar, karena ada di luar ya. Ini yang ada di dalam, ini yang ada di luar. Ini disebut sebagai sudut luar sepihak. Ya, disebut sebagai sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak ini memiliki hubungan apabila kedua sudut ini dijumlahkan, jumlahnya membentuk 180 derajat. Sehingga 63 ditambah dengan P hasilnya adalah 180. 63 ditambah P sama dengan 180. Ini ditambah ini sama dengan 180 derajat. Seperti itu ya. Maka P sama dengan 180 derajat dikurangi 63 derajat. Hasilnya adalah 117 derajat. Jadi untuk yang nomor 4 jawabannya yang C.
Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Nomor 5 di soal, perhatikan gambar berikut ya. Kalian perhatikan, di sini ada dua buah sudut yang sudah diketahui persamaannya. Persamaannya yang pertama ini adalah X tambah 50 derajat. Yang keduanya X dikurangi 30 derajat. Nah, kalau kita lihat hubungan antara kedua sudut ini, kemarin kita sudah belajar. Ini hubungannya adalah sudut apa? Tahu? Ya, ini adalah sudut luar sepihak karena berada di posisi luar, sudutnya ada di luar dan berada di dalam pihak yang sama ya. Nah, hubungan antara sudut luar sepihak ini hubungannya apabila dijumlahkan, jumlahnya akan berjumlah 180 derajat. Artinya, X ditambah 50 derajat, kalau ditambah dengan X di min 30 derajat, hasilnya akan 180 derajat. Jadi kalian harus hafal yang namanya hubungan antara sudut-sudut tersebut yang sudah dijelaskan sama ibu ya. Nah, sekarang kita kerjain ya. X tambah 50 derajat ditambah X tambah dikali min, jadi min 30 derajat sama dengan 180 derajat. 50 dikurangi 30. 50 dikurangi 30, 20. 20 pindah ruas. Jadi 180 derajat dikurangi 20 derajat. X ditambah X menjadi 2X. Maka X sama dengan 180 kurangi 20, 160 derajat. Dibagi 2. Maka X-nya adalah 80 derajat. Yang ditanyakan adalah nilai X-nya ya, berarti kita langsung dapat ya. Nomor 5 jawabannya yang B. Soal yang selanjutnya yang ditanyakan adalah besar sudut P. Kalian perhatikan, di sini ada 130 derajat, 55 derajat, dan yang ditanyakan adalah yang P ini. Bagaimana cara mencarinya? Seperti kita tahu, jumlah sudut pada segitiga itu, tiga sudut pada segitiga itu berjumlah 180 derajat. Nah, untuk yang ini, kita bisa dapatkan caranya. Untuk yang ini kita bisa cari karena hubungan antara kedua sudut ini yang 130 derajat dan yang ditanyakan memiliki hubungan yang saling berpelurus. Saling berpelurus itu artinya membentuk 180 derajat sehingga kita bisa cari, misalnya ibu kasih nama ini adalah sudut A, yang ini adalah ya boleh ini sudut P, maka A sama dengan 180 derajat tadi ya, jumlah semuanya dikurangi 130 derajat. Hasilnya adalah 50 derajat. Nah, berarti kita bisa simpan di sini 50 derajat. Tadi Ibu bilang bahwa sudut di dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Di sini sudah diketahui 50, di sini 55. Ketika dicari P berarti P sama dengan derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat ditambah dengan 55 derajat. 180 derajat dikurangi 105 derajat. Hasilnya adalah 75 derajat. Untuk yang nomor 6, jadi jawabannya yang C. Kita masuk ke soal yang nomor 7. Untuk soal yang nomor 7 diketahui ABC, sudut ABC 65 derajat, kemudian sudut BCD atau OCD 30 derajat. Yang ditanyain adalah sudut ODC. Berapakah sudut ODC-nya? ODC yang ditanya ya. Berapa? Nah, kalau kalian perhatikan ini kita bisa mengetahui berapakah besar sudut EOC. Berapa EOC? EOC sehadap dengan ABO.
Ini ya, sehadap. Dia menghadap ke arah yang sama. Dia menghadap ke arah yang sama, hubungannya sudut yang saling sehadap itu memiliki jumlah sudut yang sama besar. Artinya, kalau di sini 65 derajat, berarti di EOC juga 65 derajat. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa cari kalau di sini 65 derajat, berapakah sudut yang ada di sini? Sudut yang ada di sini saling berpelurus dengan 65 derajat. Seperti itu ya. Maka kita bisa cari. Kita cari dulu sebelum mencari ODC, kita cari sudut COD. COD karena dia saling berpelurus dengan EOC 65 derajat dan hubungan sudut yang saling berpelurus itu akan membentuk 180 derajat, maka untuk mencari COD adalah 180 derajat dikurangi dengan 65 derajat. Hasilnya adalah 115 derajat. Sini 115 derajat. Kalau sudah diketahui dua ini, berarti di sini kita tulis 115. Kita bisa mencari ODC. ODC-nya berapa? Tadi di soal yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat. 180 derajat. Di sini sudah ada 115 dan 30. Berarti sisanya itu harus menjadi 180 derajat. Caranya sama seperti tadi, 180 derajat dikurangi 115 derajat ditambah dengan 30 derajat. Hasilnya 180 derajat dikurangi 145 derajat. Maka hasilnya sudut tersebut adalah 35 derajat. Jadi jawaban untuk yang nomor 7 itu yang B. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 8 ya. Nah, nomor 8 ini ada gambar seperti ini. Diketahui sudut yang ini jumlahnya 2A dan yang di sebelah sini jumlah sudutnya adalah 5A ditambah 15. Seperti itu ya. Ini tegak lurus nih karena dia membentuk siku-siku di soal gitu. Jadi kalau ibu misalnya mau tambahin ini juga. Nah, seperti ini. Jadi ibu kasih tambahan ya, ada garis bantu, ini juga membentuk 90 derajat. Berarti ibu di sini ditulis dong sama ibu di sini adalah 90 derajat. Nah, ini sekarang memiliki sudut yang sama jumlahnya. Kalau yang tadi kan 2 aja berarti 2A tanpa sudut siku-sikunya. Nah, supaya sama seperti ini, ibu bikin garis bantu sehingga sudut yang ada di sini sama dengan sudut yang ada di sini. Kalau kita ganti menjadi kalimat matematika, ini menjadi 5A ditambah 15 derajat sama dengan 2A ditambah 90. Seperti itu. Ya. Sekarang kita pindahin ruas yang 2A-nya ke sebelah kiri. 5A asalnya 2A-nya asalnya positif, pindah ruas jadi negatif. Dan 90 derajat asalnya positif 15, pindah ruas jadi minus 15 derajat. 5A dikurangi 2A, 3A. 3A sama dengan 90 kurangi 15. Hasilnya adalah 75 derajat. Maka A 75 derajat dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 25 derajat. Jadi untuk yang nomor 8 jawabannya yang A. Ke soal yang nomor 9 ya. Nomor 9 seperti ini gambarnya. A, B, C, D, E.
seperti ini ya. Di sini diketahui 55 derajat. Oke. Besar sudut EAD gitu katanya, dan ADE dan ADE berturut-turut 40 derajat dan 55 derajat. Berarti di sini kita tulis ya, di sini diketahui 40 derajat untuk sudut yang ini ya. Yang ini ya, EAD 40 derajat. Ibu simpan di luar karena nggak cukup nulisnya ya. Kemudian yang ditanya adalah besar sudut BCA. Berapakah besar sudut ini? Berarti ini yang ditanya. Berapakah sudut BCA? Oke. Gimana cara ngerjainnya? Yuk kita cobain ya. Ini kalau kita lihat di sini. Nah, ini sama sudut ADE. Kalian perhatikan ya. Sudut ADE dan sudut CBA. Apakah hubungan antara mereka? Hubungan sudut ADE itu apa hubungannya dengan sudut ABC? Ada yang bisa jawab? Nah, ini mereka memiliki hubungan yang sehadap. Ya, betul nggak? Dia memotong dua garis jadi ada garis yang memotong dua garis yang sejajar. Kalian perhatikan, ini sama seperti soal yang sebelumnya yang udah dikasih contohnya. Ini memiliki hubungan yang sehadap. Ya, karena dia hubungannya sehadap, artinya sudut ADE itu akan sama dengan sudut ABC. Nah, sehingga kalau sudut ADE-nya 55 derajat, maka sudut ABC pun adalah 55 derajat. Nah, kalau sudah ketahuan, di sini 40 derajat, kemudian ABC-nya 55 derajat. Berapakah yang ditanya, berapakah sudut BCA? Sudut BCA, seperti Ibu bilang tadi, segitiga itu memiliki jumlah sudut yang berjumlah 180 derajat. Sehingga untuk mengetahuinya, 180 derajat dikurangi dengan 40 derajat yang ini ya, yang BAC 40 derajat, kemudian ditambah dengan 55. Kurangnya 95 ya. Maka BCA 85 derajat. Jawabannya yang B. Sekarang soal nomor 10 ya. Untuk soal yang nomor 10 ada gambarnya SO, ada garis SO dan garis TP. Mereka adalah garis yang sejajar. Kemudian ada sebuah garis juga oki gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwa SOP itu sudutnya 106 derajat. Dan diketahui juga sudut PQR itu 20 derajat. Tuh. Nah, yang ditanyakan di soal adalah berapakah sudut X tersebut. X ini yang ditanyain ya. Sudut ini tuh berapa? Nah, itu yang ditanyain di soal. Sekarang untuk mencari itu kita perhatikan dulu. Di sini kita bisa kasih keterangan lainnya, keterangannya. Dari informasi ini kita bisa kasih pula bahwa sudut SOP juga sehadap dengan TPQ. Ya, sudut ini dengan sudut ini dia sehadap sehingga besarnya adalah 106 derajat. Nah, sama besar.
Dan untuk segitiga jumlah sudutnya harus 180 kan. Kalau di sini sudah ada 106 dan 20, berarti ini sudah 126. Seperti itu ya. Nah, berarti kita cari dulu sudut PRI. Sudut PRI adalah 180 derajat dikurangi 106 derajat ditambah 20 derajat. 180 derajat dikurangi 126 derajat, maka ini sudutnya 54 derajat untuk sudut PRI. Kita tulis di sini 54. Nah, karena ini sudah kita ketahui 54 derajat, kita bisa cari X. Sebab apa? Sebab 54 derajat dan X ini adalah sudut yang saling berpelurus. Sudut yang saling berpelurus ini akan membentuk 180 derajat. Sehingga kita bisa mencari X. Selanjutnya, X adalah 180 derajat dikurangi dengan 54 derajat. Jadi jawabannya adalah 126 derajat. Untuk yang nomor 10 berarti jawaban yang tepat yang D.